Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk mereview beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan watchlist atau referensi di minggu ketiga kita trading di bulan Mei ini. Nah, kita akan langsung saja seperti yang teman-teman perhatikan di sini. Kita akan memperhatikan komposit kita terlebih dahulu. Yang dimana teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini komposit kita ditutup menguat, yang seperti yang saya katakan bahwasanya ada kemungkinan besar technical rebound yang terjadi di indeks kita sendiri gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah melihat review saya dan juga bagi teman-teman yang masuk ketika momentum bottomnya di sini, mungkin teman-teman pasti juga sudah running profit. Yang penting teman-teman harus ingat, kita jangan terlalu overconfidence dengan structure market kita yang seperti ini gitu. Jadi kita hanya bisa manfaatkan dengan momentum technical rebound aja teman-teman. Selagi dia belum mampu bertahan di level harga 6.900, kalau dia belum mampu membreak area ini teman-teman, kalau dia belum mampu membreak area ini, tandanya apa? Besar kemungkinan dia akan sideways di area 6.520 sampai 6.900 gitu. Kalau seandainya dia tidak mampu bermain di atas 6.900, besar kemungkinan dia sideways, atau kalau seandainya dia jebol di area demand ini, dia kemungkinan besar akan lanjut turun ke bawah menuju area demand selanjutnya gitu. Jadi dengan kondisi yang sekarang, lebih baik kita menganalisa saham dengan sekritis mungkin. Karena apa? Karena indeks kita sendiri cukup berisiko apabila kita terlalu overconfidence dengan analisa kita ketika market kita strukturnya seperti ini teman-teman. Ditambah lagi kalau teman-teman perhatikan USD IDR kita terus melemah terhadap dolar gitu. Jadi di hari ini IDR kita berada di level harga 14.645 gitu. Ada kurang lebih di area supportnya ini. Jadi kalau seandainya dia break area ini teman-teman, mungkin dia bakal kencang untuk lanjut rally gitu. Dan ya seperti yang teman-teman ketahui, kalau seandainya USD terus menguat terhadap IDR, tentu foreign akan lebih baik wait and see dulu dan dia hold, dan kemungkinan besar dia akan megang USD dulu daripada dia masuk ke indeks kita mengkonversi dolar mereka ke IDR, sedangkan IDR kita terus melemah gitu. Jadi lebih baik kita lebih lebih kritis menganalisa saham-saham apa aja yang bisa kita perhatikan dalam trading dengan kondisi indeks kita yang seperti ini gitu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini, saya sudah watchlist beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama itu saya melihat ada saham yang cukup menarik, yaitu adalah saham UNVR. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada saham UNVR. Nah, sebenarnya untuk UNVR sendiri kita sudah pernah rekomendasikan saham ini dari bawah, dari harga 3.800-an, dan sekarang harganya sudah di level harga 4.800. Namun kalau teman-teman perhatikan di sini, UNVR ini tidak membuat new low baru, teman-teman perhatikan, malah dia berkonsolidasi atau membuat area base, yang dimana kalau seandainya base ini dia mampu break di atas 4940, itu menjadi suatu signal konfirmasi yang bisa teman-teman manfaatkan momentumnya untuk follow the trend saham Unilever ini gitu. Jadi di perdagangan beberapa hari ke depan teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia mampu break di atas 4940, teman-teman bisa ikut follow the trend sahamnya. Karena apa? Kalau seandainya dia mampu break area demand-nya ini, tandanya saham UNVR ini akan lanjut naik gitu. Oke, itu untuk UNVR. Selanjutnya ada saham INDF teman-teman. Selanjutnya ada saham INDF. Jadi beberapa minggu ini memang untuk saham consumer good cukup menarik, yang dimana kalau teman-teman perhatikan kita juga sudah pernah rekomendasikan saham ini dari harga 6.100 kalau tidak salah kemarin. Jadi sekarang harganya bahkan udah 6.500. Kalau seandainya teman-teman yang nonton video saya atau juga yang mengikuti di channel Telegram saya, pasti teman-teman sudah dapat barangnya dari harga bawah ini dan teman-teman sudah running profit cukup lumayan gitu. Namun kalau teman-teman perhatikan di sini, INDF ini juga masih cukup menarik, yang dimana teman-teman perhatikan di sini dia secara konsisten membentuk new low high gitu teman-teman. Jadi dia membuat new high baru gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, strukturnya sangat bagus teman-teman. Strukturnya sangat bagus dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru. Jadi kalau teman-teman yang ikut edukasi saya pada waktu Jumat kemarin di tanggal 13 kemarin, saya memberi atau men-sharing bagaimana caranya melihat tren selanjutnya ketika tren itu belum terbentuk. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini,
di sini kalau teman-teman perhatikan sini dia telah membreak area high-nya di sini, teman-teman perhatikan. Saya buat dulu seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini secara line chart-nya, dia telah membreak high-nya, dan besar kemungkinan dia akan lanjut naik, teman-teman. Ini swing-nya dia sudah jadi. Nah, dia swing-nya sudah jadi. Sekarang kita tinggal letak stop loss-nya di bawah swing-nya aja. Jadi stop loss kita ada di level harga 6275. Nah, sekarang kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Indofood ini atau tidak, teman-teman? Untuk area TP kita ada di level harga 6.900. Itu adalah area TP1 kita. Kalau seandainya area TP1 kita terkena, kita akan lihat struktur berikutnya seperti apa, karena secara momentum saham INDF ini dia ada sebuah transisi dari trend bearish menuju bull-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bagi yang sudah masuk di level harga 6.100 ya, teman-teman tinggal hold aja. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman ini adalah momentum yang cukup bagus yang bisa teman-teman manfaatkan untuk coba koleksi saham INDF ini. Nah, kalau ICBP, teman-teman perhatikan ICBP sedikit berbeda dengan Indofood, walaupun mempunyai satu perusahaan yang sama, namun dia sedikit berbeda, yang dimana untuk ICBP sendiri saya lebih prepare menunggu dia memasuki area 7.500 sampai 7.650. Kalau seandainya dia memasuki area itu menjadi area base entry yang bisa teman-teman manfaatkan momentumnya untuk masuk ke saham INDF ini. Nah, hanya ada dua kemungkinan yang bisa kita manfaatkan untuk entry, teman-teman. Kalau dia masuk ke area demand kita, atau dia sekalian break area 8350. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, saya tidak lebih sarankan kepada teman-teman untuk coba entry di saham ICBP ini, karena secara structure momentum dia di sini sebenarnya sangat bagus, teman-teman. Di sini dia secara structure dia sangat bagus. Ini adalah higher high, besar kemungkinan dia akan buat higher low, yang dimana kita mempunyai forecast atau analisa dia akan membuat higher low-nya itu di level harga 7.500 sampai 7.650. Jadi kalau seandainya dia masuk ke area ini, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry di saham ICBP ini. Atau kalau seandainya dia tidak masuk ke area demand kita tunggu beberapa waktu ke depan structure ICBP ini terbentuk seperti apa. Apabila dia belum memasuki area demand kita namun dia telah membentuk swing low-nya, saya akan update di WhatsApp kita. Jadi bagi teman-teman yang belum punya akun Mirai Aset Sekuritas, saya sarankan kepada teman-teman segera buka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Di bawah saya salesnya Topan. Nanti kita akan masukkan teman-teman di grup WhatsApp. Kita akan masukkan teman-teman ke grup WhatsApp. Nanti di situ kita akan jauh lebih intens secara update, secara sharing, dan juga kita di situ dapat berkomunikasi secara dua arah, teman-teman. Nah, kalau di channel Telegram mungkin komunikasinya hanya satu arah saya buat. Namun juga saya tidak melupakan grup channel Telegram saya. Karena apa? Saya juga masih beri rekomendasi kok di channel Telegram saya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang belum mau buka akun Mirai Aset Sekuritas, tidak apa-apa, teman-teman boleh masuk ke akun channel Telegram kita. Karena apa? Saya juga masih tetap memberikan rekomendasi atau referensi saham-saham apa aja yang bisa teman-teman coba bisa jadikan watchlist gitu. Salah satunya tadi saya langsung share ada saham ICBP dan juga TINS. Walaupun harganya belum memasuki areanya, namun teman-teman bisa manfaatkan watchlist-nya gitu. Kalau seandainya harganya belum memasuki area demand kita di sini, teman-teman jangan coba terobos masuk. Kenapa? Seperti yang saya katakan, ini adalah area demand-nya. Kenapa? Saya mengukur untuk risk to reward ratio-nya, teman-teman. Jadi jangan nanti ketika dia belum memasuki area ini dia rupanya naik, ya sudah biarkan aja, teman-teman. Jangan kita bawa perasaan. Salah satunya tadi ada di Doit, ada salah satu nasabah kita tadi dia coba sharing kepada saya, Doit bisa masuk nggak Pak, dia bilang. Namun saya pribadi katakan kalau mau masuk Doit, area yang kuning ini itu adalah area yang sangat bagus untuk ibu bisa manfaatkan gitu. Kenapa? Kalau seandainya saya rekomendasikan di area ini, risikonya cukup gede Bapak Ibu. Nah, teman-teman perhatikan di sini, risikonya sangat besar, sekitar 7% gitu. Nah, sedangkan saya pribadi lebih prepare kepada teman-teman itu untuk memberikan risiko maksimum kalau bisa 5%. Tidak boleh lebih dari itu. Itu saya sudah semaksimal mungkin untuk mencoba menganalisa sekritis mungkin. Apalagi dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, lebih baik kita menganalisanya dengan
sekritis mungkin teman-teman. Jadi jangan terlalu overconfidence dengan analisa kita, karena segala sesuatunya bisa terjadi dengan kondisi market kita yang sekarang. Ditambah USD IDR kita itu terus melemah terhadap dolar gitu. Jadi lebih baik kita lebih kritis menganalisanya atau lebih seobjektif mungkin teman-teman. Karena kalau seandainya kita sampai salah langkah sedikit aja, itu sangat beresiko dengan portfolio kita gitu. Oke, itu untuk ICBP. Selanjutnya ada saham Pegas. Nah, untuk Pegas tadi juga saya rekomendasikan. Kenapa? Teman-teman perhatikan dia telah membuat higher high, dia break area 1540 dan itu menjadi suatu yang sangat bagus untuk structure market saham Pegas ini. Nah, untuk stop lossnya sendiri kita letakkan di level harga 1490, teman-teman. Untuk TP1 kita letak di 1620, untuk TP2 kita letak di 1700. Karena teman-teman perhatikan di sini momentumnya, dia ini low 1, ini high, ini higher low karena dia lebih tinggi dari ini sedikit, dan dia membuat higher high, higher low, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru karena apa? Dia telah membreak high sebelumnya gitu. Jadi kita coba follow the trend saham Pegas ini dan kita berharap dia mampu mengena area TP1 dan TP2 kita. Karena dengan kondisi market kita yang sekarang, yang lebih bisa kita harapkan itu adalah saham-saham yang bergerak di sektor energi, teman-teman. Salah satunya ada di saham Pegas ini sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir ingin saya bahas di video ini ada saham TINS. Kita lihat saham TINS. Untuk TINS sendiri, teman-teman perhatikan di sini di perdagangan hari ini dia menguat plus 2,45%. Namun seperti yang saya katakan ada area yang bagus yang bisa teman-teman perhatikan untuk TINS ini sendiri. Jadi untuk area TINS sendiri teman-teman perhatikan ada di level harga 1540 sampai 1600. Terlepas dia belum masuk area itu atau tidak, ya sudah teman-teman, jangan coba terobos saham TINS ini kecuali structure marketnya sudah terbentuk gitu. Kalau structure marketnya sudah terbentuk, baru kita bisa adjustment analisa forecast kita. Namun kalau selagi bentuknya seperti ini, teman-teman, saya lebih prepare kepada teman-teman katakan wait and see, tunggu dia memasuki area base entry kita, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham TINS ini. Kenapa? Kembali lagi kita lebih baik menganalisa seobjektif mungkin, dan teman-teman perhatikan saya menemukan area yang bagus untuk teman-teman bisa manfaatkan entry di saham TINS ini. Jadi kalau seandainya beberapa hari ke depan teman-teman perhatikan TINS ini masuk area demand kita di level harga 1540 sampai 1600, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry di saham TINS ini. Oke, mungkin itu aja saham-saham yang ingin saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam tradingnya beberapa hari ke depan. Nah, bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya, nanti saya sertakan di deskripsi kita. Nanti teman-teman dapat WA saya, nanti kita akan bukakan akun Mirai Aset Sekuritas teman-teman, dan kita akan bergabung bersama sahabat Mirai Aset Sekuritas di grup WhatsApp kita. Di situ kita akan belajar bersama, di situ kita akan sharing bareng-bareng, dan di situ kita dapat berinteraksi secara dua arah, teman-teman. Gitu. Jadi saya ingin grup itu bermanfaat bagi teman-teman di WhatsApp itu. Jadi ketika saya mau untuk grup WhatsApp itu, saya tidak inginkan teman-teman hanya manfaatkan signal atau saham-saham referensi yang saya berikan. Jadi saya berharap grup itu bisa bermanfaat kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa trading secara mandiri gitu. Nah, grup itu saya buat, nanti saya akan adakan edukasi sama teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman tuh dapat trading secara mandiri gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.